Wanita ini melahirkan seorang anak yang aneh. Tidak hanya dalam satu hari dia sudah bisa berbicara. Dan dia bahkan bisa menyebut namanya dengan jelas. Luo Wen awalnya berpikir itu adalah kemampuan khusus miliknya, yang memengaruhi anaknya. Namun, tak disangka hanya dalam 3 hari. Anak laki-laki itu tumbuh dengan sangat cepat, dan segera terlihat seperti anak berumur 5 atau 6 tahun. Selain itu, nafsu makannya sangat besar. Sifatnya juga sangat mudah marah. Namun, dia tetap adalah anak yang dilahirkannya. Luo Wen terpaksa sabar menghadapinya. Namun saat dia sibuk mengerjakan pekerjaan rumah, hantu di rumah tiba-tiba muncul, dan mengatakan bahwa dia merasakan kekuatan jahat. Dia memberikan nasihat kepada Luo Wen. Membunuh seorang iblis bukanlah sebuah dosa. Sebenarnya Luo Wen juga menyadari bahwa anak ini mungkin berasal dari musuh abadi sang penyihir, Rachel. Meskipun tidak hamil selama 10 bulan. Namun, dia juga lahir dari dalam tubuhnya sendiri. Untuk mengetahui seberapa banyak sisa jiwa Rachel yang masih ada, dia pertama kali menggunakan kemampuan khususnya pada anak laki-laki. Namun hasilnya sangat normal. Tubuh anak laki-laki tidak berbeda dengan orang biasa. Luo Wen mendokumentasikan situasi ini. Namun di akhir, ia memberikan tanda tanya pada kata, manusia. Saat berpikir, tiba-tiba terdengar jeritan anak laki-laki dari kamar tidur. Dia segera meledak dengan naluri keibuan. Menggunakan kemampuan khususnya, dia membuka pintu kamar. Namun yang tidak pernah dia duga adalah, anak laki-laki itu ternyata telah tumbuh lagi. Pakaian ini baru saja dibeli beberapa hari yang lalu. Nanti saya harus keluar lagi untuk membeli. Bicara tentang mobil, saya baru-baru ini menggunakan platform mobil bekas Guazi, BMW seri 5, hanya menghabiskan lebih dari 80.000. Sekarang harga mobil baru cepat turun. Mobil bekas Guazi sangat menguntungkan. Di akhir tahun, Guazi mengadakan kegiatan subsidi miliaran. Dengan lebih dari 10.000, Anda bisa mendapatkan Mercedes, BMW, atau BED. Setiap mobil di Guazi telah melalui pemeriksaan profesional resmi. Anda bisa mencoba selama 3 hari. Jika ada mobil bekas, Anda juga bisa menjualnya melalui Guazi. Mobil bekas, pilih saja yang ini. Namun seiring berjalannya waktu, anak laki-laki tumbuh cepat, dan kecerdasannya juga berkembang. Usia 15 atau 16 tahun adalah masa-masa penuh pemberontakan. Dia bahkan menemukan mainan boneka di ruang bawah tanah. Melihat pemandangan ini, Luo Wen langsung terkejut. Karena dulu, iblis itu, Rachel, pernah menghuni boneka ini. Dia ingin maju untuk mengambil boneka itu. Namun, anak laki-laki itu tiba-tiba mendorongnya dengan keras. Dalam ketakutan, Luo Wen tanpa sadar menggunakan kemampuannya. Melihat jejak darah di lantai, Luo Wen segera menyadari bahwa dia telah salah. Namun, dia sama sekali tidak memiliki pengalaman dalam mendidik anak yang sulit diatur. Dia terpaksa menyerahkannya untuk sementara kepada orang dewasa di rumah untuk diurus. Dia pun pergi ke rumah sakit tempat dia bekerja. Dia melakukan tes pada kaca yang terdapat noda darah anak laki-laki itu. Ingin melihat apa yang aneh di dalamnya. Namun, saat menunggu hasil tes, seorang gadis kecil di ruang perawatan menarik perhatiannya. Lawan tersebut tahu bahwa dia menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Namun dia sangat pengertian dan tidak ingin membuat ibunya menangis. Ini sangat kontras dengan anak nakal di rumah. Dia sejenak merasa lembut hatinya. Jadi, dia menggunakan kemampuannya untuk menyembuhkan penyakit mematikan gadis kecil itu. Namun, penyembuhan ini sangat menguras tenaga. Saat Luo Wen terjatuh di kursi dan tertidur, anak laki-laki itu ternyata sudah tumbuh beberapa tahun. Dia telah berubah menjadi seorang pemuda berusia 17 atau 18 tahun. Setelah Luo Wen beristirahat dan pulang, dia terkejut dan sejenak tidak tahu harus berbuat apa. Dia ingin memberikan pelukan. Namun, anak laki-laki itu tiba-tiba mencium tanpa izin. Luo Wen segera menghentikan perilaku yang tidak pantas ini. Sekarang mereka sudah tidak terpaut jauh usianya. Meskipun mereka ibu dan anak, tetapi beberapa tindakan akrab jelas sudah tidak pantas lagi. Anak laki-laki datang ke dekat jendela dengan rasa tidak berdaya. Namun, dia samar-samar mendengar suara tawa dan bermain tidak jauh dari situ. Memanfaatkan saat Luo Wen tidak memperhatikan, dia diam-diam melarikan diri dari rumah. Dia menyusup ke sebuah bar yang sedang mengadakan pesta. Menyaksikan pemandangan yang sangat menggoda di depan matanya. Dia seolah-olah mencium aroma yang sama seperti yang ada pada ibunya. Malam ini pasti akan menjadi malam yang sangat gila. Namun, beberapa jam kemudian, anak laki-laki itu dengan panik mengetuk pintu rumah. Dia juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hanya berharap ibunya bisa menyelamatkan gadis ini. Namun, meski Luo Wen bisa mengobati penyakit mematikan, dia tidak bisa menghidupkan kembali orang yang telah tiada. Seperti sebagian besar ibu dari anak-anak yang bersalah, Luo Wen secara naluriah melindungi putranya. Dia mengunci anak laki-laki itu di ruang bawah tanah. Sementara dia membawa tubuh itu ke tepi sungai. Menggunakan kemampuan penyihir, ia selamanya menguburkan itu di dasar sungai.